Coba kira-kira kebayangnya apa nih rekrutmen donor darah itu apa gitu? Ngebayanginnya. Mohon izin menjawab, Bu. Ya. Rekrutmen pendonor itu bagaimana dari salah satu UTD PMI itu menarik para pendonor untuk mendonorkan ke UTD tersebut, Bu. Jadi untuk merekrut dari pengertian sendiri itu promosi, Bu. Caranya kali ya. Jadi maksudnya pemahamannya mirip-mirip sedikit. Cuman maksud saya pertanyaannya yang direkrut, maksudnya merekrut UTD gitu? Bukan, Ibu. Mohon maaf. Jadi UTD tersebut merekrut para pendonor yang ingin mendonorkan darahnya di UTD tersebut, Ibu. Ya, petugasnya maksudnya ya, tugas UTD-nya ya kan? Ya, UTD-nya punya petugas yang tugasnya merekrut gitu kan? Ya gitu. Iya, Bu. Oh ya, ya intinya udah paham. Ya mirip-mirip gitu. Jadi yang dicari cari donor, intinya kita merekrut pendonor. Ya. Jadi maksud saya di sini, jadi ya ketua kelasnya udah bisa paham. Jadi kenapa kok ada istilah rekrutmen pendonor darah, gitu ya. Ya udah kebayang. Jadi ini pemahamannya tadi sudah bisa dimengerti jadinya kalau kegiatan rekrutmen ini penting. Jadi kan yang tadi tuh merekrut donor, nyari orang yang mau mencari orang yang mau menyumbang darah, ya kan? Itu penting. Kenapa sih kok penting coba, Raffi? Kenapa penting? Mohon maaf, Ibu, bisa minta tolong untuk diulangi. Kenapa kok kegiatan ini kan slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Dok. Raffi lihat slide-nya nggak? Iya, Bu, kelihatan, Bu. Nah, kan ada tulisannya tuh kegiatan rekrutmen donor darah penting. Kenapa kok penting maksud saya? Ayo, kenapa penting? Penting, Bu. Ya kenapa? Ya udah dibantuin, Raffinya lagi ini kali ya. Lagi sibuk. Ya, kenapa penting? Iya penting, tapi kenapa penting maksudnya? Ini udah benar-benar tuh ada UTD-nya. Ayo. Kenapa penting? Rekrut pegawai kenapa penting? Kan ada ntar kan kalau ngelamar kerja kan ada rekrutmen pegawai. Penting sih, ayo. Penting, Dok, karena itu sumber daya manusianya. Gitu, Dok. SDM-nya. Kalau kita ngerekrut pegawai kan? Ya kan? Iya. Benar. Ya, itu hampir mirip. Sekarang nih kalau kegiatan donor kok ngerekrut donor kok penting gitu. Hilda izin menambahkan, Dok. Boleh, pintar. Penting dilakukan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pendonor, petugas, dan resipen, Dok. Dikit lagi, belum kena. Dikit lagi. Kenapa sih kok penting rekrutmen donor untuk
obat itu kok penting. Tadi kan penting karena kalau rekrutmen pegawai ini mirip-mirip nih. Kalau rekrutmen pegawai penting, tadi udah benar tuh, bagus tuh SDM. Kalau nggak ada yang direkrut, berarti kan kantornya nggak ada pegawainya ya? Ya kan? Iya, Dok. Nah, udah bener tuh, bagus. Cuma nih, jadi kita nggak bayangin kalau rekrutmen donor tuh mirip-mirip kayak gitu gimana tuh? Apaan sih kita kalau capek-capek mesti ngerekrut donor gitu loh? April izin menambahkan, Dok. Boleh. Kalau misalnya tidak direkrut itu kan utamanya itu kan darah, Dok. Kalau misalnya tidak direkrut pendonor darahnya, susah, Dok. Kan nggak ada yang darah pemasok lagi, Dok. Nah, ya benar. Siapa tadi namanya? April? Iya, Dok. Oh ya udah ya, itu penting. Benar, April berarti ya kayak gitu penting. Tadi yang dikatakan April, kalau nggak ada yang direkrut donornya, darahnya mau diganti darah hewan gitu, Iya, ya kan? Benar. Jadi itulah kuncinya. Makanya nih bahan kuliahnya jadi nomor 1 yang mesti tahu. Yang lain itu kan prosesnya. Jadi yang mau, ini penting karena yaitu darah. Kalau nggak ada yang UTD tadi, nggak ada donor, berarti kan nggak ada darah. Terus kalau kayak kita kantor, kalau nggak ada pegawai kan tutup. Kalau nggak ada yang donor, berarti juga UTD-nya tutup. Terus yang paling parah, pasiennya nggak ada darah yang untuk ditransfusi. Karena obatnya cuma dari darah. Ya, beda kalau misalnya pabrik obat paracetamol nih, sakit kepala, ya kan? Bahan bakunya bisa dicari bahan yang mirip-mirip. Ya kan? Makanya nama obat sakit kepalanya beda-beda tuh, banyak, ya kan? Tapi kalau darah, kita makan merahnya, ya kan? Nggak bisa diganti, walaupun merahnya sama, misalnya darah ayam sama-sama merah, tapi komponennya nggak bisa ditransfusikan ke orang. Nah, ini penting, jadinya tadi udah paham. April benar, jadi nanti teman-teman adik-adik yang lain juga berpikirnya dulu dari awal harus yang ini dulu. Kalau nggak berpikiran sama, nanti kelanjutannya berantakan. Ya. Jadi tetap tadi kita sudah paham nih ya, kalau rekrutmen donor itu penting, sangat penting selama belum ada darah buatan. Gitu. Ya, belum ada pabriknya, ibarat kata tuh loh. Kalau mau bikin kue kan bahan dasarnya terigu, ya kan? Tapi terigu kan ada pabriknya. Ya, bisa dibikin pabriknya yang kalau pabrik satu nggak ada, kayak kita nyari di Alfa nggak ada, bisa nyari Indomaret nggak ada, bisa cari ke mana-mana. Tapi kalau orang dicari-cari ya, maksudnya di sini nggak ada persediaannya, nggak ada gantinya, ya tetap aja dari darah manusia. Mereknya nggak ada mereknya, tetap aja dari, entah itu yang donor mau orang pinter, orang tidak pinter, orang punya, tidak punya, ya, ahli, profesor, semuanya sama. Gitu, kalau udah donor yang diambil tetap darahnya, ya. Makanya itu penting. Ya, jadi udah kebayang ya. Nah, maka itu karena ini penting, yang kita harapkan adalah penyumbang donor darah. Di DDS itu artinya donor darah sukarela. Jadi karena penting, jadi dia merasa dirinya penting, misalnya nggak mau nyumbang kalau nggak dibayar. Gitu. Nah, orang tuh kalau anak-anak muda tuh kan wani tiru. Mana cuannya cuan gitu, sekarang udah cuan-cuan ya. Oh,
Gitu. Raffi nggak gitu kan? Raffi ya ada yang jadi pendonor kan nih? Tinggal 8 ada yang suka donor nggak? Suka dok. Cewek, udah berapa kali? Tuh. Kurang lebih 4 sampai 5. Oh, udah lumayan ya. Dari umur 17 tahun kan? Ya, setahun ya, baru setahun ya. Nah, itu kan berarti penting dia supaya itu tetap kita pertahankan di negara kita, Indonesia, adalah yang PMI tadi dasarnya, ya Palang Merah Indonesia, Indonesia Red Cross, gitu ya. Ada yang bulan sabit merah. Itu adalah yang kita harapkan tetap sukarela. Jadi bukan berarti dia penting terus dia minta dibayar, nggak boleh. Itu. Dan sukarela tanpa pamrih. Itu tadi nggak mau dibayar, jadi sukarela tanpa imbalan. Benar-benar dia peduli untuk menyumbangkan darahnya. Itu tadi yang udah nyumbang 4 kali. Punya nggak tuh rasa kepengen dibayarnya? Mudah-mudahan enggak ya. Ikhlas ya, benar-benar ikhlas ya. Nah, itu yang kita harapkan. Kita lihat. Itu. Nah, yang kedua ini pendahuluan ini penting untuk pemahaman adik-adik ke materi-materi nanti selanjutnya. Ya. Jadi kalau udah paham nanti enak nangkep, ngajarnya enak. Jadi yang kedua kan, adik-adik kalau lagi minum obat kan pengennya langsung sembuh ya kan? Ya enggak? Iya, Dok. Nah, benar. Jadi sama. Pengennya kalau dikasih darah kan nggak bisa. Kayak kita minum paracetamol nih. Misalnya terlalu pahit, kita bisa dikeluarin lagi kan ya, dibuang dari mulut kita ya kan. Aduh, pahit gitu kan. Lu ingat kan kalau kita kecil tuh kalau dikasih obat kalau nggak suka kan langsung dimuntahin ya. Nah, sekarang kebayang nggak adik-adik kalau orang didapat transfusi, terus aduh nggak enak, keluarin lah darahnya gitu. Nah, nggak mungkin kan? Enggak, Dok. Iya, aduh, rasanya habis ditransfusi misalnya ada reaksi nih. Paling bisa, aduh badan saya menggigil gitu kan, baru berapa tetes. Terus paling bisa terus tapi kan nggak bisa dikeluarin kan? Iya kan? Yang udah masuk nggak bisa keluar deh. Nah, keluarin lagi lewat mana? Orang udah masuk, masa biarpun ditetesin misalnya ya bukan darah yang tadi masuk ya kan? Udah masuk ke dalam pembuluh darah, udah nggak bisa dipisah-pisah. Makanya yang dicari adalah yang paling Aman. Paling sehat, maksudnya di pengertian di sini aman. Karena itu tadi nggak bisa diapa-apain. Ya. Jadi gitu. Jalan sendiri. Terus ini udah paham belum nih? Kira-kira saya harus pemahaman dulu nih soalnya dari awal. Gitu. Kalau enggak, kira-kira udah paham ya? Sudah, Dok. Paham, Dok. Jadinya kan gitu. Udah nyari donornya susah, kan? Cari yang paling aman, gitu. Jangan orang misalnya lagi perlu darah, sakit-sakit juga diambil. Udah gitu sakitnya HIV lagi. Aduh, auzubillah. Walaupun nanti diperiksa, tapi kan ketularan semua orang ya. Nah, jadi itu yang makanya paling dua. Jadi ini sumber darah yang paling aman. Targetnya apa tadi? Yang tadi saya bilang,
Jadi harus donor darah sukarela tanpa pamrih supaya paling aman diambil dari kelompok resiko rendah. Risiko rendah terhadap apa sih? Terhadap penyakit yang bisa ditularkan lewat transfusi darah, ya. Gitu. Apa sih penyakit yang bisa ditularkan lewat transfusi darah? HIV. Ya, benar. Kayak kita kan misalnya lagi pandemi nih, COVID nggak bisa nular lewat transfusi darah. Jadi kita darahnya lewat itu loh, ditransfusi dari penderita COVID. Darahnya nggak COVID, enggak, ternyata enggak. Yang ada petugasnya yang tertular ya. Kalau kita ngambil dari donor yang COVID. Dan dia kan diambil lama, diambil darah 15 menit. Nggak pakai masker misalnya, udah deh. Jadi resiko rendah terhadap penyakit lewat transfusi darah yang menular adalah HIV, sifilis, hepatitis. Itu semuanya banyak. Di bagian nanti adik-adik belajarnya di mata kuliah seleksi donor. Ya, ini yang paling depan. Makanya dikatakan penting paling depan kalau kita larinya ke seleksi donor ya, nyumbang. Habis kita dapat orangnya kan diseleksi lagi tuh. Terus baru bisa diambil darahnya. Tapi kalau kita tadi kata karena ini penting, yang mau diambil siapa kalau orangnya juga nggak ada, ya kan? Nah, sekarang orangnya udah ada aja, harus cari yang risiko rendah, ya kan? Buat kebaikan siapa sih? Kebaikan pasien nomor 1, kebaikan petugas yang bekerja mengambil darahnya juga nomor 1. Ya, gitu. Karena masih ada orang kalau HIV kan lewat jarum suntik, ya. Jadi kalau ada kejadian yang orang HIV, ini kadang-kadang nggak kelihatan ya gejalanya gitu, ngambil darah, petugasnya kesuntik, tuh. Nah, kalau dia HIV. Makanya selain kepada pasien yang udah sakit-sakit, adik-adik kebayang nih, jangan sampai sih ya sakit tiba-tiba udah sakit DBD, transfusinya ternyata ada virus tadi, aduh double dah dapat penyakitnya. Tuh makanya ini targetnya di sini. Terus gimana nih caranya supaya dapat target tadi? Kan nggak ujuk-ujuk aja, kadang orang jarang juga kan orang sadar gitu ya mau peduli. Kayak dari 38 misalnya yang jadi donor aja mungkin kalau 1% berarti 4 orang. Tapi tadi yang jawab 1 orang. Berarti yang jadi donor cuma 1, jangan-jangan ya. Susah nyari yang mau nyumbang kan. Karena kan harus tanpa pamrih tadi, harus ikhlas. Nah, caranya gimana nih? Caranya dengan sosialisasi dan kampanye. Biar paham nih ke adik-adik nih yang belum nyumbang, ya kan? Jelasin donor itu penting, ya kan? Oleh petugasnya sih, ya kan? Oleh dokter biasanya, ya. Kadang-kadang kan yang ngomong atau orang yang ngomongnya yang udah pernah donor. Zaman sekarang kan kalau ngajak orang ngajak orang nonton misalnya film apa sih sekarang ini lagi ngetop nih, kemarin udah lewat ya yang ngetop apa tuh, yang apa film yang ngetop kemarin tuh yang sampai nonton ke Turki itu kan namanya judulnya, saya mau nonton lupa mulu, sinetronnya tuh apa, ada yang tahu nggak? Ini termasuk kita sosialisasi kalau gini.
Pasti ada yang udah pernah nonton, apa namanya? Coba Cindy nggak suka nonton ya? Suka dok, tapi jarang Apa nonton. tuh? Apa tuh yang terakhir itu yang terus? Jadi kok saya lupa, pada saya kemarin udah ini. Itu yang main Amanda Rolls bukan? Ya itu kan ingetnya yang Spider-Man terakhir. Spider-Man kan itu terakhir juga tuh ada tuh rame pada nontonnya. Kayak gitu tuh. Kalau yang di kita tuh yang paling ngetop kemarin tuh yang sampai sinetronnya yang akhirnya itu loh yang pemainnya cewek 2 itu yang terus ngeliat ke Turki itu loh. Akhirnya. Hah? Apa? Layangan putus, Dok. Benar. Gitu kan. Sempat sekarang udah tenggelam ya. Udah selesai gitu aja kan? Iya, Kayak Dok. gitu. Sebetulnya misi-misi sosialisasi sama kampanye bisa lewat film maksud saya. Jadi kan adik-adik tuh caranya ngegayat, misalnya kan anak-anak muda sekarang ini kan susah nih loh untuk peduli ya. Jadi dia tuh kan kalau dikasih dalam bentuk visual, film, yang apalagi yang pemainnya keren-keren, terus ceritanya menarik, cinta-cinta gitu toh. Nah itu kan lebih kena tuh bikinnya. Buat pada mau nyumbang nih adik-adik dari 42, paling cuma 4 yang jadi donor ya kan. Kalau nggak dari muda kan susah, kalau orang udah langsung umur tuh nggak boleh donor itu sebetulnya. Anak yang dari muda-muda gini dia sehat. Nah itu termasuk tadi maksud saya di sini pengertiannya. Jadi udah untuk kalau kita tuh supaya orang mau nyumbang nih, caranya kan dari adik-adik ini kan masih termasuk kelompok risiko rendah nih. Apalagi kan anak sekolahan, anak kampus, yang penting kan nggak narkoba ya. Narkoba resiko tinggi, ya. Orang-orang yang di penjara juga risiko tinggi itu. Dia suka pakai tato tuh biasanya, jarum suntik. Nah kan adik-adik ini sehat-sehat nih, jadi saya kampanye ya. Nah terus jadi itu ya maksudnya tetap perlu untuk sosialisasi caranya. Cara lain gimana? Cara lain untuk supaya peduli lewat jejaring. Jejaring itu apa sih? Sosial media. Benar. Kayak ya, sosmed kan apa-apa juga tiap hari nggak pernah pasti deh nggak megang HP. Ini aja kuliah pasti yang dari HP ya. Dengerinnya kan. Ada waktu itu yang kuliah juga dari HP itu sambil olahraga. Ada yang sambil, nggak tahu deh kalau sambil nonton saya bisa apa enggak tuh ya. Megang HP terus kuliah di bioskop misalnya bisa juga tuh. Karena tapi sekali saya lihat tuh lagi berisik, lagi di ruang olahraga sambil lari-lari pegang HP. Kalau nggak masalah, yang penting dia paham. Yang penting nggak ada gangguan. Kadang-kadang lupa di-unmute ya kan, beneran. Nah itu susah. Yang penting ngerti. Yang penting di-unmute tuh. Tapi harus paham sih. Kemudian ada komunikasi, kerjasama lintas sektor, ya kan? Kayak misalnya ABK dengan UTD, nih mahasiswanya datang, ya. Nah, kemudian pentingnya lagi kalau kita katanya banyak ibu-ibu yang tidak tertolong karena kekurangan darah, karena darahnya nggak ada. Ibu-ibu yang tinggal di pelosok sih, kalau di Jakarta ya, kota-kota besar ya cari di pelosok-pelosok, ya. Ini yang tadi makanya pentingnya tuh udah nggak ada darah buatan, jadi tetap aja harus pakai darah orang ini tadi, ya. Jadi perannya tadi mau nggak mau kalau orang ditransfusi kan jadi sembuh, jadi menurunkan angka kesakitan.
morbiditas. Terus ibu-ibu tadi kan tolong tuh jadi hidup selamat dengan ditransfusi. Enggak pendarahan, langsung transfusi menurunkan angka kematian, jadi mortalitas. Jadi adik-adik yang kuliah di sini nanti sampai selesai, insya Allah lulus semua tugasnya. Tugasnya apa berarti pekerjaannya? Nanti pekerjaannya mulia. Bisa menurunkan angka kesakitan dan angka kematian. Tugasnya mulia adik-adik nanti. Ya, membuat orang menjadi sehat, tertolong dari obat transfusi, obat darah tadi. Ya. Gitu. Karena masih ada sampai sekarang itu orang terobati atau tidak menjadi berakhir hidupnya dengan transfusi. Jadi dia terobati, memang itu obatnya harus ditransfusi. Misalnya penyakit apa ya? Obatnya nggak bisa tuh pakai paracetamol, pakai antibiotik, pakai obat suntik, memang dia harus ditransfusi. Apa? Nah, dengar pasti kalau yang awam-awam gini kayaknya pernah sih. Apa orang yang terus yang tiba-tiba udah sekarat nih harus ditransfusi, misalnya apa? Tolong dengan transfusi apa? Thalassemia, Dok. Nah, ya obatnya harus transfusi. Terus kalau yang sekarat? Pendarahan, Dok. Nah, benar. Kecelakaan ya. Gitu. Gampang kan sebetulnya logikanya. Kalau kesehatan kan adik-adik bergerak di bidang kesehatan itu sebetulnya gampang. Cuman pelaksanaannya yang berat. Ya kayak kita jadi dokter sama. Sekolahnya memang susah sih. Tapi mulia. Ya itu tadi thalassemia nggak bisa dia mau dikasih darah beku. Nggak bisa, ntar gimana ngalirinnya. Mau dikasih bentuk tablet dah. Kadang-kadang saya juga berpikir, aduh, ada yang diminum gitu pil-pil ya. Pil tambah darah misalnya kan Sangobion dia nggak bisa. Karena dia kan harus naik, darahnya dari 7 harus naik. Kalau nggak dia nggak bisa. Obatnya memang harus dengan transfusi. Kayak tadi yang kematian nih, karena kekurangan darah kita kasih, kasih aja itu kan yang suka ditransfusi kan nggak harus merah tuh. Ya, soalnya kalau saya kan ringer latat, glukosa, terus kasih albumin cair. Ya nggak bisa, dia butuhnya darah yang turun, yang nolongin harus dikasih darah cair, darah yang masuk juga lewat infus pena, ya kan? Ngambilnya dari darah orang, dikasihnya lewat pembuluh darah juga ya, darah harus lewat darah, gitu. Jadi udah jelas ya. Nah, kalau kesininya jelas, enak nanti ini mata kuliahnya 1 semester nih kan. Di situ nih, di sini ini pendahuluannya nih. Jadi kebayang adik-adik alurnya ya. Dari vena donor yang mau nyumbang, diberikan kepada vena pasien yang membutuhkan. Adik-adik tugasnya tuh di situ nyeleksi tuh. Udah dapat orang dilihat semuanya. Diuji saring, terus tuh adik-adik belajarnya tuh semuanya dari situ. Tapi harus dapat donornya dulu. Yang tadi kata siapa tuh benar tadi. Kalau nggak ada darahnya, gimana? Itu makanya itu pentingnya di atas. Jadi paling gardu depan. Paling utama, makanya kuliah di depan. Udah paham ya? Kalau udah paham sebenarnya kuliahnya sudah cukup ini. Ujian gitu ya. Paham. Alhamdulillah. Udah paham belum? Ketua kelas mana nih, suaranya sekali doang. Coba Fahmi.
Fahmi udah hilang lagi. Kemana nih Fahmi, Cindy? Iya, Bu. Udah paham belum? Fahmi udah paham belum? Sudah, Bu. Rame lagi apa sih? Barengan, itunya ya, dengerin kuliahnya. Iya, Bu. Bareng. Ya udah, yang penting itu dengerin. Jadi udah paham ya? Teman-teman yang ngedengerinnya udah paham belum sebelum lanjut slide lagi? Paham, Dok. Paham, Dok. Ya, terima kasih udah paham. Om, Dok. Soalnya ini hari Sabtu sih, yang memang besok kan Minggu. Makanya saya mau minta rubah jangan Sabtu. Terus kita lanjut. Biasanya saya nggak pernah ngajar Sabtu. Saya kalau ngajar hari biasa. Kenapa? Ini jadi nggak turun nih. Oke, jadi kita nih pemahaman adik-adik dari awal yang penting semua. Kalau ada yang belum paham, tolong dijelasin teman-temannya ya. Iya, Dok. Nah, ini tadi. Jadi inti dari rekrutmen ini tadi yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya. Ya. Kenapa kita repot-repot nyari donor yang aman? Ibu buat siapa sih? Ya buat keamanan donornya sendiri dan juga resepien ini maksudnya adalah penerima darah. Penerima darah transfusinya yang mau kita obatin tadi, pasien. Ya. Nah, jadi penting juga tadi yang saya sampaikan harus dari kelompok donor risiko rendah. Jangan sampai kita kecolongan, udah sakit ditambah penyakit dari transfusi. Bayang adik-adik kalau penerima darah talasemia tertular HIV ya, juga menjalin jangan sampai. Kayak gitu. Kemudian pentingnya lagi donor. Kenapa disebut sebagai pelanggan? Karena dia nyumbang darah setiap 2-3 bulan. Jadi setahun bisa 4-5 kali. Dan sekarang udah boleh 2 bulan. Kalau adik-adik datang ke toko nih, bolak-balik, beli rokok dah kalau yang cowok ya. Udah hafal tuh penjaga tokonya. Apa sih, Marlboro ya? Gitu. Marlboro nih, 2 batang gitu kan. Ngutang, wah jangan ngutang ya. Udah ngerokok ngutang lagi ya. Bayarnya ntar pas dapat kiriman misalnya, uang saku. Aduh, jangan, kalau yang kayak gitu kan merokok kan sebetulnya nggak boleh. Buat yang lain aja. Ya. Terus kalau yang perempuan nih, ditato supaya nggak ngantuk ya. Teman belajar, ngobrol, minuman. Nah itu kan bolak-balik tuh apal tuh. Ke tokonya itu aja kan. Kita namakan dia pelanggan. Donor juga sama, datang ke UTD. Setiap 2 bulan. Kalau namanya kita donor sebagai pelanggan, kita harus apa? Ayo. Harus apa nih? Apa mau jadi relawan menjawab? Terus makan, Bu. Kenapa? Ya nggak apa-apa, kita kan
Kalau kuliah nggak usah terus dengerin kuliah gitu, harus ada diskusinya juga, ada nilai untuk diskusi. Masalahnya saya jadi apa tuh? Kalau namanya pelanggan harus diapain? Dilayani dengan baik. Dilayani. Dilayani, Bu. Dilayani kenapa? Dilayani apa? Dengan apa? Dilayani apanya? Dilayani dengan dilayani udah bener tadi, dilayani gimana? Ayo nggak apa-apa. Kan ini kan nilainya cuma nanti buat dinilai juga, kalau yang aktif dapat nilainya loh. Dilayani gimana? Udah bener tadi, dilayani dengan Fasilitas mungkin, Dok. fasilitas. Kalau ada bolak-balik ke toko kayak tadi, dapat fasilitas apa enggak tuh? Ramah, Bu. Dilayani dengan ramah, Bu. Nah, itu Dan maksudnya. dengan ramah dan baik, Bu. Karena kan kita donor kan tambah pamrih kalau nanti kan. Iya, adik-adik kalau pergi ke toko terus dicuekin gitu mau nggak? Beli, Enggak, Bu. udah bolak-balik, paling pindah toko, ya kan? Iya, Dok. Iya, Dok. Atau bilang jangan ke toko itu tuh, itu lama, itunya melayaninya, misalnya kan beli bakso, hampir sama. Ke UTD, di UTD juga gitu lah, bolak-balik ke UTD, jangan ke itu dengan siapa si A, orangnya judes, ya kan? Itu orangnya ini nggak ramah, ya. Namanya donor itu tadi bolak-balik kan, diambil darahnya kan, darah kan nggak habis-habis ya kan, emang dia terus bertumbuh kan, keajaiban dari Yang Maha Pencipta kan. Kita itu untuk saling tolong menolong. Ya itu tadi. Jadi kebayang ya tadi kan sama ya. Jadi nggak donor, tadi kan pelanggan karena datangnya tiap 22 sampai 3 bulan. Kemudian tadi yang sebagai pentingnya tadi, yang belum ada penggantinya adalah donor sebagai bahan baku tadi. Tanda petik, bukan bahan baku kan, kadang-kadang bahan baku orang berpikirnya pabrik. Bahan baku kelapa sawit nih, minyak mahal, bahan bakunya kelapa sawitnya nggak punya. Jadi mahal ya diekspor. Sama kalau darah, bahan baku tanda petik ini maksudnya bahan baku untuk ditransfusikan, bukan terus diolah ke pabrik gitu ya. Jadi kalau darahnya sih nggak bisa. Kalau yang lain-lain komponennya rencananya mau dijadikan albumin. Nah ini yang tadi harus aman. Kan dapat pelajaran nanti tuh kualitas tuh semester selanjutnya. Kayak kita beli mau bikin kue nih, atau adik-adik mau minum dah, kalau kue kan perempuan ya. Kalau mau minum sesuatu kan cari yang kualitasnya kan bagus. Ada yang sukanya aqua, ada yang sukanya ades, ada yang sukanya apa air. Kan merek air aja macam-macam ya. Nah itu tadi, jadi dicarinya tetap yang berkualitas tuh. Tetap ya diperiksa, karena darah sama merahnya, akibatnya tetap diperiksa kualitasnya, kandungannya yang ada di darah tersebut, ya, kandungan darahnya. Tetap ada kadaluarsa ya, darah itu sama kayak obat, cuman lama. Lamaan obat ya, kadang obat expired bisa sampai 3 tahun, kalau darah kan cuman 30 hari. Dan setahun plasma. Nanti diajarin kadaluarsanya darah. Tetap aja semua ada masa berakhirnya. Tapi kan donornya terus ganti sebagai pelanggan kan.
muter terus dipakai gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi intinya kayak gini sih jadinya pelajarannya. Nah, sekarang pengertian rekrutmen. Tadi kan udah paham tuh gambaran rekrutmennya, harus paham nih. Sekarang kita mulai satu demi satu kita lebih pahami. Ini definisi daripada rekrutmen donor. Ya, pengerahan. Rekrutmen itu pengerahan. Mengerahkan. Jangan lupa ya, mengerahkan. Pengerahan. Artinya jangan sampai ada yang lupa. Pengerahan. Jadi kita ini adalah apa nih? Coba baca Cindy ya. Pengertian rekrutmen donor. Rekrutmen donor adalah kegiatan memotivasi dan mendidik masyarakat dengan berbagai cara agar bersedia menyumbangkan darahnya dan kemudian mau menjadi donor darah sukarela yang lestari. Tambah lagi pengertian lestari. Kalau kita dengar kata lestari itu gimana? Lestari. Berarti kan pengertiannya donor darahnya itu yang kayak adik-adik ini dari umur 17 sampai umur 65 tahun boleh donor, tuh namanya lestari. Terus nggak apa sih, berhenti Bertahan terus. Terus sampai akhir hayat ya, kalau selama kita hidup sehat. Bagusnya gitu, pada sehat-sehat sih biasanya donor darah gitu. Terus yang suka putus-putus itu yang kurang bagus malah kondisinya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi itu harus paham ya biasanya ya. Saya. Jadi udah kayak gini nih namanya rekrutmen. Ngerti kan ini kalimatnya kan? Ya. Jadi susah kan berarti tetap ya ngajak orang itu. Bang, kalau udah sadar mah enak sih sebetulnya sih, nggak repot-repot ya. Jadi kita selalu mempunyai target untuk, karena kan yang tadi lestari, tapi kan kadang-kadang kan jarang nih yang lestari nih. Kadang-kadang dia udah nggak donor. Akibatnya sehingga target kita, target nyari donor itu selalu mencari donor baru. Ya. Makanya ini yang belum donor gitu kita ambil tuh, kita selalu nyari itu tuh. Kalau udah lestari sih udah enak, kita udah punya orang tuh apa? Punya pelanggannya enak terusan, jadi nggak pusing. Jadi ini untuk supaya lestari tadi kita harus mempertahankan donor yang sudah ada menjadi donor darah sukarela yang lestari. Dipertahankan sampai dia tidak bisa lagi menyumbang darahnya. Itu kayak gitu. Ini nanti sampai asar aja ya. Iya, Dok. Soalnya ini kalau itu kan sholat pada sholat ternyambung lagi suka susah. Sholat asar. Nanti ada tugas tuh dikerjain besok, presentasi dulu sebelum apa kuliah. Ini jadi kayak gini tadi kan. Jadi kan kita mencari kayak kita mau nyuruh orang, mau meminta, mengharapkan orang
untuk nyumbang, ya, itu juga kan harus dikasih pemahaman, iya kan? Udah dikasih pemahaman aja, kadang paham, tapi dia belum mau. Ngerti sih, kan sekarang pinter-pinter nih anak-anak nih. Masyarakat itu kan pinter, lebih banyak protesnya yang ada. Tapi dia belum mau, gitu loh. Kita udah balik-balik motivasi, udah balik-balik mendidik dengan berbagai cara. Ini kan dengan berbagai cara gitu, jangan putus asa nih maksudnya nih nanti adik-adik, ya. Dengan berbagai cara satu nggak bisa, asal jangan pakai cara yang menyakitkan. Ya. Pasti nggak mau kan kalau kita pengen seneng sama orang, pengen punya teman ya, teman dekat. Kalau caranya nggak apa sih, kasar ya, nggak ada yang mau ya sama teman kita ya, hampir sama. Kalau menyangkut manusia ya caranya tetap yang manusiawi. Ini mempertahankan donor yang sudah ada. Tujuannya apa sih? Tujuannya tadi ya. Yang tadi saya bilang tuh. Nah, tujuannya coba baca lagi sekarang cowok, Fahmi. Raffi, Dok. Oh iya. Harus pakai maaf, pakai bubur merah, bubur putih. Iya, Raffi. Iya, Dok. Masih ada enggak? Ayo Raffi baca tujuannya rekrutmen. Baik, Dok. Tujuan. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kesadaran masyarakat sehingga mengerti mengapa kegiatan penyumbangan darah adalah sangat penting dan merupakan upaya untuk menyelamatkan jiwa manusia. Meningkatkan perilaku masyarakat untuk menyumbangkan darahnya secara teratur dan sukarela. Menjaga agar donor sukarela mengerti pentingnya donor yang aman sehingga mereka tidak menyumbangkan darahnya apabila mereka tidak sehat atau memiliki resiko infeksi penyakit yang dapat ditularkan melalui transfusi darah. Ya, Raffi donor nggak sih? Donor, Dok. Donor berarti harus lestari tadi ya. Iya, Dok. Gitu. Jadi kalau buat Raffi berarti nanti yang nomor 3 ini penting. Harus menjaga perilaku sehat agar darahnya sehat ya. Jangan sampai terlibat ya pokoknya yang bangsa jarum-jarum suntik gitu ya, narkoba, tato, kalau anak-anak muda kan minum minuman keras, merokok, menghisap. Itu tuh perilakunya harus sehat karena nanti donornya bisa menularkan darahnya bila ada penyakitnya. Jadi ini tujuan terakhirnya udah dapat donor aja harus paham nih yang nyumbangnya nih. Ya, kalau darah yang dia sumbangkan tuh aman dan kalau dia sakit dia tuh nggak mau nyumbang gitu loh. Jangan diam, jangan sengaja banget gitu ya. Gitu kan, nggak tahu. Padahal ntar diperiksa misalnya. Wah, ntar juga kan diperiksa lagi. Gitu. Ya, kasihan yang meriksanya juga lah. Buang-buang darah. Jadi ini ya, tujuannya rekrutmen ya. Paham, bukan dihafal ya kalau ujian itu. Paham. Ya, dipaham. Jadi tujuannya orang udah paham, di sini tujuannya nomor 1 kan udah paham tadi udah mengerti, tapi belum mau nyumbang, gitu. Nah, ditingkatkan nih perilakunya supaya dia digerakin, ayo tetap harus diambil gitu loh, ayo datang ke tempat-tempat MU, mobil unit tuh lagi ada tuh mobil unit tuh dekat, ayo nggak usah jauh-jauh yuk, tinggal nyebrang. Gitu ya. Kayak gitu ya. Perilakunya harus berubah, jangan udah gitu diam aja udah deh nggak dapet donornya. Nah, itu ya kayak gitu ya. Jadi pengetahuannya meningkat, tapi dia ada mau, dia peduli nyumbang, dan yang terakhir yang udah nyumbang itu harus
menjaga kesehatannya, ya. Dan kalau dia merasa dirinya tidak fit, ya jangan menyumbangkan darah, ya toh. Periksa dulu, bilang, ya kan. Kan nanti kan untuk obat darahnya, ya. Kayak tadi saya bilang obat yang nggak bisa dikeluarkan lagi, ya. Kemudian kemarin tapi terakhir ya, kadang-kadang kalau dipikir-pikir ada orang waktu itu di TV bunuh diri pakai paracetamol rokok gitu ya. Tapi alhamdulillah loh selama saya kerja di PMI nggak ada orang bunuh diri pakai transfusi gitu ya, Bang. Obatnya. Kalau pakai itu ada tuh baygon, cuma udah biasa ya. Loncat dari mana gitu ya orang sengaja menyakiti diri sendiri. Ini selanjutnya prinsipnya. Jadi udah paham pengertiannya. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kan kita harus paham dulu tuh, ya kan? Paham. Terus tujuannya apa? Ya toh? Kita pengen selesai kuliah tepat waktu, misalnya, ya kan? Kita harus ngerti dulu nih, yang mau dipelajarin apa, tujuannya apa sih gitu misalnya kan? Tujuannya apa? Biar cepat biar itu cepat kerja, cepat nih. Kadang-kadang gitu kan. Terus tujuan lain lagi tadi habis tujuannya tadi, sekarang gimana nih prinsipnya? Itu tadi rajin ya, tidak sering absen, rajin belajar, ujiannya lulus. Prinsipnya harus lulus setiap ujian, gitu kan? Sama ini prinsipnya apa sih supaya berhasil? Supaya berhasil dapat pendonor sukarela tanpa pamrih kelompok risiko rendah. Itu tadi supaya berhasil masyarakat diberi penjelasan calon-calon pendonor ya, karena kan donor kan usianya 17 tahun mulainya ya. Kalau pengenalan donor dimulai biasanya sosialisasi dari juga udah ada yang dibawa ke UTD ada. Dia dikenalin biar dia nggak takut jarum biasanya. Ada rasa menimbulkan rasa kalau orang tuh kalau udah dikenalin tuh oh ternyata bisa menolong orang gitu loh. Jadi ini pentingnya donor, jelasin prinsipnya. Orang kalau nggak dijelasin, udah dijelasin aja kadang-kadang juga cuek ya. Kemudian memotivasi dan mendidik donor. Prinsipnya tadi itu ya. Supaya dia nyumbangnya rutin tadi lestari, karena kan persediaan darah kan harus berkesinambungan. Masa nanti yang butuh talasemi lagi nggak ada darah, terus ntar bulan depan aja Pak ada darahnya lah. Orang dia butuhnya sekarang dituruh tunggu bulan depan, kayak kita beli apa itu ya, beli pakaian kali ya. Di toko nggak ada, ntar Pak bulan depan ada yang ukuran besar atau yang warnanya pink. Gitu, repot ya. Itu. Jadi berkesinambungan, mendidik dia untuk nyumbang terus nih, karena yang perlu kan tiap bulan harus ditransfusi. Terus mencari donor sukarela yang tadi risiko rendah. Oke. Jangan dari LP narapidana, dari tempat-tempat diskotik loh, ya, klub malam tuh, LGBT, serem deh sekarang mah udah. Kemudian melibatkan tokoh masyarakat. Kadang-kadang kan kalau kita nggak didengerin ya harus ada orang yang didengar gitu loh kan.
Memang kan masih ada lah kayak saya juga di sini di Jakarta juga nggak mungkiri kadang-kadang kalau dia yang ngomong tuh kayaknya ada bisa diterima gitu ya. Jangan dipaksa, kan nggak boleh dipaksa. Kalau dipaksa namanya udah nggak suka rela. Makanya itu melibatkan ya adik-adik mungkin ini kan masih online ya. Jadi kan masih di rumah masing-masing tuh. Di wilayah masing-masing kan ada tokoh-tokoh yang dipanut. Ketua RT juga kadang-kadang belum tentu dipanut ya. Gitu. Terus ada yang dia. Kemudian plus harus tadi nih yang udah dapat menjadi donor lestari, jadi di pelestarian namanya dijaga. Cuman kan dijaga, ditanya tiap kalau misalnya dia nggak datang tuh di WA. Pak ini udah waktunya donor. Kling-kling misalnya gitu ya. Diingetin. Ada yang waktu itu bikin KTI pelestarian donor bagus juga pakai WA web. Itu aja banyak juga yang nggak datang, ternyata susah harus 2 kali, 3 kali. Kemudian mengelola ini tadi kampanyenya secara terus menerus. Di prinsipnya gini, memang beginilah. Harus begini supaya dapat darah. Ya adik-adik. Saya kan udah berjuang nih di PM itu. Dapat darah sekarang udah mau pensiun. Kayak gini tapi enak kita menolong, kita bisa menolong orang tuh rasanya beda. Ya toh beda sama kita menolong saudara, ya toh menolong. Maksudnya sehari-hari kita kan membantu ibu di rumah, membantu ayah, misalnya kan bapak kita ke kantor nyiapin makan, itu kan beda. Ini kan membantu orang lain. Ya. Maksudnya orang yang membutuhkan, yang lagi sakit itu beda. Ya. Karena ini khusus darahnya, misalnya ada orang sakit nih nggak butuh obat, terus beliin, oh dia sakit kepala, kita beliin paracetamol gitu. Kayaknya kan, maksud saya mudah saja ya, tinggal beli toko obat nih, besoknya sembuh. Tapi kalau cari darah tuh kayaknya butuh sendiri gitu loh. Apa sih keunikan tersendiri. Nggak mudah memang ya. Tapi senang kalau udah terus dia sembuh. Nah itu ya. Jadi ini prinsipnya seperti ini ya. Prinsip supaya berhasil rekrutmennya. Ya. Jadi adik-adik nanti bisa jadi rekruter. Ini prinsipnya. Jelasin dulu. Sambil sama sih kita ngapa-ngapain ya kalau mau ngajak orang, kita mau ngajak teman nonton aja misalnya, yuk nonton yuk film ini. Apa sih pentingnya gitu dijelasin, ini loh filmnya enak loh ceritanya. Gini. Oh keren ini. Hampir sama ya. Prinsip mengajak orang tuh sebetulnya hampir sama. Nah, ini terakhir ya hari ini. Standarnya. Standarnya kan orang ada standar supaya lulus tepat waktu. Hampir sama. Standar rekrutmen sesuai PMK nih. Kalau mau baca PMK-nya. Ya. Standarnya kita harus menyiapkan informasi yang harus kita berikan. Informasi apa sih yang dibutuhkan? Nah, ini manfaatnya apa, penyakitnya apa ya, perilakunya, kemudian kerahasiaan. Nah, ini nanti jadi tugas kelompok. Kelompoknya ada berapa ya? Udah bikin kelompok belum? Raffi? Udah sih, udah dok. Ada berapa? Tergantung dok, satu kelompoknya mau berapa orang. Yang udah berjalan berapa orang? Ada yang 5, ada yang 6.
Satu kelompok berarti 42 dibagi 6. Tanggung amat ya. Bagi 5, Dok. Jadi ntar ada yang satu kelompok, ada 2 kelompok yang anggotanya 6 orang. Oh. Saya 10 aja. Saya 4 kelompok aja, jadi ada satu ntar yang 11 ya. Ada 2 yang 11 ya. Jumlahnya 42 kan? Iya, Dok. Saya 4 kelompok. Nanti ada 2 kelompok, jumlahnya 11 ya. Baik, Dok. Nah, kelompok 1 bikin informasi manfaat penyumbangan darah. Kelompok kedua, penyakit-penyakit yang dapat ditularkan lewat transfusi darah sama dijelasin. Misalnya HIV, apa sih penyakit HIV itu? Iya kan? Kelompok ketiga, perilaku-perilaku yang berisiko bisa menyebabkan orang tertular. Jadi misalnya dia sering bertato, sering mau tusuk memakai tato gitu loh, yang bisa dapat menularkan, ya kan? Kemudian kelompok keempat, kelompok keempatnya tadi perilaku, kelompok 4 belum. Nah, ini jadi informasi persyaratan kriteria. Di informasi ini kan terkait informasi ya, informasi yang harus disediakan untuk pendonor kan, kriteria donor kayak apa. Nah, kelompok 4-nya persyaratannya ya, persyaratan mau donor darah. Udah ya, kebayang ya? Iya, Dok. Ada alasan, kemudian berisi juga informasi alasan melakukan, kenapa kok orang donor harus diperiksa dulu gitu loh. Alasannya apa nih? Pemeriksaan medisnya, kesehatan. Jadi informasi lain lagi, ada orang donor ini tadi risiko tadi merupakan potensial ya, tidak boleh menyumbangkan darah jika risiko memberikan risiko potensial baik terhadap si donor maupun terhadap pasien yang menerima darah. Kenapa gitu loh? Kenapa kok sampai nggak boleh? Kasih tuh penjelasan tadi. Terus proses penyumbangan darah dan efek sampingnya. Ini nanti kamu belajar di pas pengambilan. Donor darah nih jujur, ya harus jujur. Jangan tiba-tiba pernah ada kejadian dia donor, dia nggak jujur. Bapak tidurnya cukup ya cukup. Pas diambil dia pingsan, atau dia habis begadang 2 malam. Penting jujur, ya. Darahnya mau diambil lagi. Kalau lagi haid masih boleh. Kalau haidnya banyak ya. Lagi mens gitu. Nah ini seperti ini ya, udah paham ya. Nah, ini terus identifikasi dan registrasinya ya. Harus teridentifikasi ya. Semuanya harus teridentifikasi itu jelas namanya, terhubung catatannya, kalau mau dipanggil alamatnya gitu jangan pindah-pindah. Kalau pindah dia lapor gitu loh ya. Tahap kritis ya. Jadi kita tahu. Ini standar dalam manajerialnya. Kita punya perencanaan ya, kapan kita mau diambil ya. Cara perhitungannya nanti saya ajarin lagi. Kita memperkirakan total populasi. Datanya tahunan, bulanan. Jadi nggak ada tuh buang-buang darah tuh. Disuruh ngambil sebanyak-banyaknya, atau orang rumah sakitnya aja belum perlu. Nggak boleh tuh buang darah tuh sama sekali, ketahuan orang pasti kamu ngelihat nih, kamu habis nyumbang, terus ngasih makanan, terus di depan kamu makanannya dibuang gitu ya kan, perasaannya gimana? Oh, ini di darah udah susah-susah ya, terus ngelihat dibuang. Jadi harus benar-benar diperhitungkan ya perolehan kantong yang akan dicapai buat perencanaan. Butuhnya berapa? Nah, aja.
jumlah persediaan darah yang aman. Ini aja saya berhenti dulu ya sebentar ya. Baik, Dok. Sampai selesai ajannya, soalnya rumah saya samping Mas. Ya, lanjut lagi ya. Jadi, tadi kan perhitungan, perkiraan perolehan kantong darah yang akan dicapai. Jadi nanti, selanjutnya sih kita belajarnya pada target ya. Cara perhitungannya, menyusun datanya tadi, sama jumlah persediaan yang aman sesuai kondisi kebutuhan rumah sakit. Nah, kemudian setiap UTD harus memiliki program sosialisasi. Tadi kan, ya. Jadi standarnya memang sih harus punya panduan sih. Programnya apa gitu loh, jangan pas mau ini baru bikin gitu. Jadi udah punya SOP-nya. Gitu kan? Ya, informasi tentang penyumbangan, jadwal sosialisasinya, kerjasama dengan medianya. Ya. Kemudian standarnya lagi, tadi kan punya jejaring tuh, ya kan? Surat keputusan, pemangku kepentingan. Ya. Ada kelompok donor darah dengan pemerintah, ya, dengan masyarakat, swasta, puskesmas gitu ya. Kemudian punya data donor, ya. Yang donornya rutin minimal 2 kali per tahun. Ya nggak rutin juga ada kan ya. Kemudian punya juga standar data donor khusus, resus negatif, golongan darah langka ya. Kan banyak tuh yang tiba-tiba kita semua orang Indonesia resusnya kan positif ya. Tiba-tiba ada
orang yang resus negatif harus dikasih resus negatif. Ya. Untuk menyumbangkan darah, dan kalau ada apa-apa kita jadi gampang nyari orangnya. Kalau direkrut juga percuma, nanti kan nggak kepake. Ya. Harus memiliki program recall, ya, manggil donornya. Kan nggak mungkin juga dia kalau perlu kita lihat sebetulnya sih kalau nggak datang itu. Ya. Kemudian punya jadwal kegiatan mobil unit. Kemudian punya program, nah ini mau puasa nih kan biasanya suka turun ya, bukan susah sebetulnya turun aja di ada bulan puasa. Ya, kemudian pekerjaan kita itu standarnya harus tercatat ya, pada formulir yang telah disediakan. Terus standar SDM-nya. Kita paham nggak kalau misalnya orang disuruh kayak tadi ya, kalau ditanya-tanya nyuruh orang donor, kamu ya donor, emang donor tuh apa manfaatnya? Kalau orang yang nggak paham, susah ngajak orang gitu. Oh iya ya nggak tahu, kayaknya gini deh kayaknya, ya nggak bakal mau lah ya, gitu kan, sama ya, itu seperti itu. Jadi itu yang hari ini ya. Tadi tugasnya jangan lupa ya. Ini dari saya untuk hari ini, tapi lanjut pada bikin tugas masing-masing ya. Jadi besok nanti saya dapat jadwal lagi di hari kerja, nanti bisa dipresentasikan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Untuk anggota kelompoknya berarti bebas ya, Dok? Bebas. Urut aja ketua kelasnya berdasarkan nomor 1 sampai 10, 11 sampai 20 berapa gitu kan. Urut aja berdasarkan absen biar nggak pusing ya. Atau udah ada kelompok yang ada. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Ada lagi? Nggak ada? Ya udah cukup ya. Ketua kelas jangan lupa nih tanggung jawabnya untuk teman-temannya memimpin ya. Baik Bu, baik Dok. Saya tunggu ya sampai minggu depan. Saya minta di hari kerja sih. Ya, itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Dok. Ya, Terima kasih, pamit dulu Dok. ya.